Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan, pakai masker, dan jaga jarak. Sebelum mempelajari materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan hukum-hukum dasar kimia dengan benar. Materi hukum-hukum dasar kimia meliputi yang pertama, hukum Lavoisier, yang kedua, hukum Proust, yang ketiga, hukum Dalton, yang keempat, hukum Gay-Lussac, dan terakhir, hipotesis Avogadro. Sebelum memasuki materi, kita lihat tayangan video berikut ini yuk. Perubahan apa yang terjadi? Dan apakah ada pengurangan massa di akhir reaksi? Bagaimana anak-anak? Ya, benar sekali. Hal itu merupakan perubahan kimia dari kayu menjadi arang. Perubahan materi yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari umumnya berlangsung dalam wadah terbuka. Sebagian besar hasil reaksi pembakaran kayu adalah gas, sehingga massa zat yang tertinggal menjadi lebih sedikit dan massa kayu dari massa kayu semula. Jika pembakaran kayu dilangsungkan di tempat tertutup, niscaya massa zat sebelum dan sesudah reaksi akan sama. Untuk materi yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Lavoisier telah menyelidiki massa zat sebelum dan sesudah reaksi dalam ruang tertutup dengan cara menimbangnya, dan ternyata massanya sama, sehingga Lavoisier menyimpulkan penemuannya bahwa dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Berdasarkan penelitian terhadap berbagai senyawa yang dilakukannya, Proust menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa ada tertentu dan tetap. Senyawa yang sama, walaupun berasal dari daerah yang berbeda ataupun dibuat dengan cara yang berbeda, ternyata memiliki komposisi yang sama. Sebagai contoh, ada beberapa garam. Ada yang berasal dari Indramayu, Madura, dan garam impor. Ternyata massa natrium dari Indramayu adalah 0,786 gram. Massa klorinnya 1,214 gram. Dan perbandingan massa Na dan Cl adalah 1:1,54. Asal garam dari Madura 0,59 gram massa natriumnya. Kemudian massa klorinnya 0,91 gram. Dan massa Na banding Cl adalah 1:1,54. Kemudian asal garam impor, massa natriumnya 0,983 gram, massa klorinnya 1,517 gram, dan massa Na dibanding Cl adalah 1:1,54. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa
perbandingan massa Na terhadap Cl ternyata tetap, yaitu 1:1,54. Jadi, senyawa tersebut memenuhi hukum Roche. Selanjutnya, hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Hukum Dalton berbunyi, bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hukum kelipatan berganda berkaitan dengan pasangan unsur yang dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat pada tabel berikut. Pada senyawa N2O, massa nitrogen 28 gram, massa oksigen 16 gram, perbandingannya 7:4. Senyawa NO, massa nitrogen 14 gram, massa oksigen 16 gram, dan perbandingannya 7:8. Senyawa N2O3, massa nitrogennya 28 gram, massa oksigen 48 gram, perbandingannya 7:12. Yang terakhir, senyawa N2O4, massa nitrogennya 28 gram, massa oksigen 64 gram, dan perbandingannya 7:16. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa bila massa N dibuat tetap atau sama, yakni sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigen dalam N2O dibanding NO dibanding N2O3 dibanding N2O4 sama dengan 4:8:12:16, atau bisa diperkecil lagi menjadi 1:2:3 dan banding 4. Nah, sekarang hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Gay-Lussac melakukan percobaan terhadap berbagai reaksi gas yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, dan menyimpulkan bahwa bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Volume gas yang bereaksi antara hidrogen dan oksigen. Hidrogen sebanyak 1 liter dan oksigen 0,5 liter. Hasil reaksinya adalah berupa uap air sebanyak 1 liter. Perbandingan volumenya 2:1:2. Kemudian nitrogen 2 liter, hidrogen 6 liter membentuk amonia sebanyak 4 liter. Perbandingan volumenya 1:3:2. Kemudian hidrogen sebanyak 1 liter ditambah klor 1 liter menghasilkan hidrogen klorida sebanyak 2 liter. Perbandingan volumenya 1:1:2. Kemudian etilena 1 liter tambah hidrogen 1 liter, hasil reaksinya adalah etana sebanyak 1 liter. Maka perbandingan volumenya 1:1:1. Yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Mengapa perbandingan volume gas-gas dalam suatu reaksi merupakan bilangan sederhana? Ternyata banyak ahli termasuk Dalton dan Gay-Lussac gagal menjelaskan hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Penyebab kegagalan mereka adalah anggapan bahwa partikel unsur selalu berupa atom. Kemudian Avogadro mengemukakan bahwa partikel unsur tidak harus berupa atom, tetapi dapat juga gabungan dari berbagai atom yang disebut molekul unsur. Marilah kita lihat bagaimana hipotesis Avogadro dapat menjelaskan hukum perbandingan volume dan sekaligus menentukan rumus molekul berbagai unsur dan senyawa.
Nah, pada reaksi pembentukan uap air, yaitu gas hidrogen ditambah oksigen menghasilkan uap air. Reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk uap air sebanyak 2 satuan volume gas hidrogen ditambah 1 satuan volume gas oksigen menghasilkan 2 satuan volume uap air. Nah, reaksi ini juga terbentuk dari 2 molekul gas hidrogen tambah 1 molekul gas oksigen dan menghasilkan uap air sebanyak 2 molekul. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Selanjutnya, untuk uji pemahaman kalian, silahkan kerjakan LKPD dengan cara diskusi sesuai kelompok masing-masing ya. Nah, setelah selesai, silahkan presentasikan, kemudian kelompok lainnya menanggapi kelompok lain. Setelah itu, simpulkan hasil diskusi kalian dan perbaiki jawaban kalian yang kurang tepat. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang hukum-hukum dasar kimia yang meliputi yang pertama, hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan. Yang keempat, hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Dan yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.